Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kami lewati. Kami boleh istirahat semalam dengan baik dan pagi ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru yang berasal daripada-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini, biarlah Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan
Haleluya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami akan belajar menjadi seorang murid. Dan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini kita disibukkan dengan mencari sekolah untuk anak-anak kita. Karena kita mau anak-anak kita sekolah atau pilih kampus yang terbaik, yang unggulan. Walaupun harus membayar harga yang tidak cukup mahal, tidak sedikit yang harus kita keluarkan. Apalagi kampus-kampus negeri yang punya nama, juga itu perjuangan, tidak hanya bicara tentang nilai uangnya, tetapi juga harus melalui tes-tes yang harus dijalankan. Anak saya masuk di SMA swasta, SMA Kristen, itu pun melalui tes. Tes itu menentukan berapa yang akan dibayar untuk masuk ke sekolah tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sekolah unggulan, kampus unggulan itu ada yang harus dibayar. Demikian juga kita sebagai murid Tuhan, ya tidak hanya sekedar jadi murid, kita ditetapkan jadi murid, lalu kita anggap itu hal yang mudah jadi murid Tuhan. Tidak, murid Tuhan itu perlu perjuangan, perlu harga yang harus dibayar. Lukas 14 ayat 33 berbicara dengan jelas berkata demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Ternyata jadi murid Tuhan itu enggak gampang, enggak mudah. Ya. Waktu firman Tuhan amanat agung jadikanlah semua bangsa jadi muridku, lalu kemudian kita jadi murid, ya langsung jadi murid. Tapi ternyata seorang murid Tuhan harus berani melepaskan diri dari segala miliknya. Ya, harus tinggalkan kesenangan kita, tinggalkan keinginan daging kita. Bahkan mungkin bisa saja kita tinggalkan keluarga kita. Kita bisa tinggalkan hal-hal yang mengikat kita. Karena Tuhan mau kita jadi murid. Karena Tuhan punya sekolah, punya kampus, sekolah unggulan. Kampusnya Allah adalah kampus unggulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyatakan sebagai murid Tuhan, itu artinya kita harus berani melepaskan segala-galanya. Ini tidak mudah. Bangun pagi mungkin, duduk diam dengar sang guru, ya maestro guru ini mengajar kita. Tidak hanya sekedar kita dengar pengajaran, kita harus praktek. Dengar tentang pelajaran persembahan, kita harus praktek. Dengar pelajaran untuk mengampuni kepada mereka yang telah melakukan intimidasi, membuli, mungkin menipu, terus kita harus berikan pengampunan. Kita belajar untuk praktek. Ya, ketika kita pelajarannya bicara tentang mungkin kasih, kita harus praktek. Dan itu harus kita lakukan karena kita berada di kampus unggulan. Berada di sekolah unggulan. Jadi artinya kalau kita masuk di situ, kita jadi murid unggulan. Mahasiswa-mahasiswi unggulan. Dan sudah barang tentu ketika kita keluar dari sekolah itu, dan kita keluar dari kampus itu, kita juga akan menjadi pribadi yang punya kelebihan dibandingkan mahasiswa-siswa murid yang lain. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita sedang berada di kampus sekolah unggulan. Lalu apa yang berikutnya dalam Filipi pasal 4 ayat 24, ya. Jadi menjadi murid Tuhan itu tidak main-main. Ya, ketika kita dimuridkan, kita nggak main-main. Ya, Filipi 2 ayat 4 katakan begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ya, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, jadi murid Tuhan itu ternyata tidak bisa egois, pinter sendiri, dapat fasilitas sendiri, ya. Kepentingan sendiri yang diutamakan. Tidak.
Tapi murid Tuhan ternyata juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan kepentingan murid lain, memperhatikan kepentingan siswa lain, memperhatikan kepentingan mahasiswa yang lain. Waduh, jadi murid Tuhan ini enggak gampang rupanya. Di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada, engkau adalah murid Tuhan. Murid Tuhan yang pertama, dia harus berani melepaskan haknya. Hak dihargai, hak dihormati. Ya, kita harus berani melepaskan haknya. Yang kedua, seorang murid, mahasiswa kampus unggulan yang Tuhan miliki, sekolah unggulan yang Tuhan miliki. Yang kedua, dia bukan orang yang egois. Dia harus memperhatikan kepentingan orang lain. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun kau berada, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Kadang-kadang kita harus ngalah, tahan diri, tahan perasaan, agar tetap terpelihara damai sejahtera untuk rekan-rekan kita yang lain. Itu saja yang saya sampaikan di pagi lawatan Tuhan di bulan September ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami adalah murid Tuhan. Murid Tuhan bukan murid asal-asalan, tapi murid unggulan. Karena kami berada di sekolah unggulan. Kami mahasiswa-mahasiswi unggulan, karena kami berada di kampus unggulan. Dan Tuhan bicara kepada kami, seorang murid Tuhan harus berani melepaskan haknya. Seorang murid Tuhan harus bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Gembala. Kiranya firman yang disampaikan dapat menguatkan kita dan kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan Bapak Gembala. Saya akan menyampaikan warta untuk hari ini. Untuk hari Kamis ada ibadah VIP jam 19.30 secara online di YouTube GBI Batu Penjuru Official. Lalu untuk hari Jumat ada ibadah WBI jam 15.30 secara onsite. Untuk hari Sabtu ada BBK jam 18 secara onsite juga. Dan untuk ibadah minggu, ibadah pertama akan diadakan pukul 9 dan dilanjutkan ibadah youth pukul 10.40. Jangan lupa jemaat Tuhan untuk hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang ada di GBI Batu Penjuru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya hanya ingin kita saling mendoakan. Ada Ibu Kori yang dalam keadaan lemah tubuh, saudara kita Clara, ada Ibu Sibarani yang proses kesembuhan, Ibu Gultom baru saja masuk rumah sakit lagi, biar Tuhan tolong. Ya, ada Papi Gerson juga Tuhan tolong, dan semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh diberikan kesehatan, kesembuhan. Kita jumpa di hari Kamis dalam ibadah VIP. Saya akan bicara satu hal untuk kita sekalian, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, ya. Jangan lupa di hari Kamis di dalam ibadah VIP saya akan bicara satu hal untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci pelayanan kami, kunci aktivitas kami, kunci pekerjaan kami, kunci bisnis kami. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami berlimpah-limpah sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.